Ya, ini ada pertanyaan yang menarik juga ya. Pak, saya udah beli timbangan digital. Ya, nama mereknya saya nggak saya sebut ya karena direkam. Masuk ke sosmed publik karena mau diupload. Karena ada macam-macam merek ya dan ada macam-macam jenis. Yang lebih akurat yang ditimbang plus ada yang dipegang. Ya, jadi ada yang dipegang, ada yang diinjek. Nah, itu lebih akurat. Yang cuma diinjek ya nggak akurat. Tapi lumayan lah bisa untuk indikator ya. Nah, pertanyaannya, saya usianya 68, tapi sama alat ini cuma dibilang 47. Semua hasilnya normal. Padahal kondisi saya lemah sekali. Kayak orang umur 80 tahun. Oke, ini bukan bukan ibu ini ya, bukan bapak ini ya, yang lain lagi ya, ini bu ya. Ada orang lain ya. Wah, umurnya dibilang 35. Bulan depan mati, ada juga. Berarti alatnya nggak bener dong. Jadi begini ya, kalau alat itu kan macam-macam. Belok sedikit, misalnya sekaligus yang Pak Michael Sungyardi sering promoin tuh ya, alat QRMA. Nah itu lain lagi tuh, itu alatnya agak mahal dikit ya kan 2,5 sampai 3 juta. Itu lebih banyak menganalisa komposisi tubuh kita ini saat ini. Vitaminnya, vitamin D atau zinc-nya cukup apa tidak. Itu 2 minggu lagi berubah lagi karena itu mencerminkan kondisi saat ini untuk kandungan mineral, untuk keasaman tubuh, untuk kondisi gula. Tapi hanya saat ini, 2 minggu lagi udah pasti berubah gitu ya. Tapi di situ nggak ada lemaknya berapa, proteinnya berapa gitu. Nggak ya. Jadi setiap alat tuh punya mengukur hal yang berbeda-beda. Pasti ada akurat untuk hal itu, akurat untuk tidak akurat untuk hal yang lain ya. Nah, sama juga dengan timbangan. Apa yang dihasilkan dari timbangan? Ya hanya yang ada di situ, yaitu apa? Yang ada dalam timbangan itu. Massa tubuh, makanya BMI ya, jumlah otot, lemak di bawah kalau alat timbangan tergantung ya. Kalau yang dipegang tangan tuh sampai ada nanti otot di tangan, otot di kaki, lemak di bawah kulit, lemak visceral, total lemak. Jadi tiap merek, tiap jenis analisanya berbeda, tapi nggak jauh dari soal lemak. Cuma ada yang langsung total lemak, ada yang total lemak, lalu visceral fat. Ada yang dipertajam lagi, lemak di kaki, lemak di lengan, sehingga kita pengen wah lemak di lengan, berarti otot di kaki, otot di lengan, begitu ya. Itu yang pakai dipegang, itu biasanya lebih detail. Nah, itu kebanyakan adanya di tempat-tempat fitness. Kenapa? Untuk mengontrol, oh saya olahraga tangan saya kurang nih, karena otot di kaki udah cukup, tapi di tangan kurang. Oke, latihan beban. Jadi, sekali lagi, apa yang dianalisa oleh timbangan digital, jumlah otot, massa otot, ya, otot dalam tubuh, total lemak, visceral fat, itu lemak-lemak yang ada di perut, yang bungkus ginjal, bungkus jantung, bungkus usus, itu namanya visceral fat, bungkus jeroan. Lalu kandungan air, ya udah itu aja dibandingkan dengan umur, lalu tinggi badan, berat badan. Jadi komposisi terutama betul-betul hanya soal air, otot, lemak, massa tulang. Ya, berdasarkan komposisi ini, oh tubuhnya ini kayak orang usia 30 walaupun umurnya 60 ya. Hanya berdasarkan itu dia tidak mendeteksi sama sekali misalnya ginjalnya bagus apa enggak terdeteksi oleh alat itu gitu ya. Jadi itu hanya untuk ya indikasi ini aja. Makanya kebanyakan di tempat fitness untuk kita memonitor, oh lemak saya kelebihan, oke kurangin makan karbonya, kurangin makan lemaknya gitu ya. Orang ini dibilang skor tubuhnya 94 ya, banyak orang di bawah 70 gitu ya. Ini skor tubuhnya 90, usianya 30, kenyataannya mestinya 65. Besok mati bisa nggak? Bisa, karena alat itu sama sekali tidak mendeteksi ginjalnya bagaimana, paru-parunya bagaimana. Paru-parunya sudah rusak, udah mau mati pun ya usianya muda. Kenapa? Tidak berdasarkan organ-organ vital. Ya, jadi alat itu untuk hanya berdasarkan yang tadi itu, yang dites tadi. Dari timbangan tadi kan yang dites apanya? Berat badannya, ototnya. Makanya ini kebanyakan bukan di rumah sakit timbangan ini. Adanya di mana? Di tempat kebugaran. Maka kalau Pak Yohanes Sunardi, kan dia juga guru kebugaran, dia pakai timbangan juga. Ini adalah usia kebugaran gitu ya, berdasarkan data-data kebugaran. Jantungnya gimana, paru-parunya kena kanker, ya beda lagi alatnya.
Mana bisa ada kanker ditimbang. Jadi paru-parunya rusak nih, mesti ronsen dong ya, mesti di PET scan kalau kanker, mesti di MRI gitu ya. Jadi otak rusak udah mau mati juga nggak kedeteksi. Jadi timbangan itu hanya mengukur berdasarkan apa yang dideteksi. Jadi jangan misleading ya. Misleading itu hanya salah kesimpulan, menangkap gitu ya. Wih, berarti saya muda, sehat nih. Sehat berdasarkan indikator-indikator yang diuji gitu loh ya. Jadi yang diuji apa? Ya lemaknya, ototnya. Supaya kita ini kan mau olahraga beban yang mana gitu kan, atau paling enggak jadi ngerti kan, waduh kemarin saya total beratnya 60 kilo, sekarang juga 60 kilo, tetapi kemarin 60 kilo itu lemaknya 40%, sekarang 35. Wah, sekarang otot saya udah naik nih, maka beratnya sama tapi umurnya muda. Kenapa? Lemaknya udah kurang. Jadi ya nggak jauh dari soal monitor terhadap lemak, massa otot gitu ya. Nanti kalau mau skor yang lain boleh tes pakai QRMA gitu ya. Pakai QRMA skor saya 89,9. Mudah-mudahan nanti bisa di atas 90. Pakai timbangan skor saya baru 79. Ya, visceral fat saya masih ketinggian, 11% masih tinggi ya, harus di bawah 9 ya. Begitu di bawah 9, nanti skornya pasti bisa di atas 80, di atas 90 bahkan ya. Tapi usia, nah komposisi ya. Kalau usia tuh banyak di visceral fat. Kalau orangnya gendut nih, makin tua aja pokoknya. Lingkar perutnya gemuk, besar, makin tua aja pokoknya. Jadi memang berdasarkan indikator yang berbeda ya. Saya pikir cukup jelas ya. Nanti saya akan post di grup, saya rekam ya.